بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. Alhamdulillah wa syukru lillah. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan nikmat, karunia, anugerah yang sangat mahal dalam kehidupan kita, paling bernilai dalam hidup kita, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat diberikan segala kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas hidup kita sehari-hari, baik yang berhubungan dengan dunia kita ataupun yang berhubungan dengan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menyertakan nikmat-nikmat ini sampai akhir hayat kita dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai masuk ke dalam surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah berbicara bagaimanakah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala detik-detik masuknya mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala disambut oleh malaikat-malaikat Allah dengan ucapan salam. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Kata malaikat menyambut kedatangan hamba-hamba Allah. Salam sejahtera atas kalian, wahai hamba-hamba Allah, disebabkan karena kesabaran kalian ketika hidup di dunia, kesabaran kalian menjalankan perintah Allah, kesabaran kalian melaksanakan segala aturan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, kesabaran kalian menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesabaran-kesabaran lainnya. Salamun alaikum bima sabartum, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ada lagi malaikat Allah yang mengucapkan salam, salamun alaikum tibtum, salam sejahtera atas kalian wahai penghuni surga, sungguh kalian sangatlah beruntung. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalamnya dalam keadaan kekal abadi selama-lamanya. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga telah menyebutkan betapa besarnya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian nikmat Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya
ketika sang hamba tersebut masuk ke dalam surga, ia menyaksikan begitu indahnya surga. Istananya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam labinatun min zahab wa labinatun min fiddah. Dindingnya terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada lagi kusuran min zahab, kusuran min zabarjat, ada lagi istana-istana yang terbuat dari batu permata yang sangat indah yang berwarna hijau, ada yang terbuat dari zamrud, ada permata ada yang istana yang terbuat dari mutiara. Subhanallah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyebutkan bagaimanakah perjumpaan pertama kali sang hamba Allah Subhanahu wa taala ketika ia pertama kali menginjakkan kakinya di istana yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jadi di dalam surga itu, di dalam surga ada namanya kusur, istana. Dan ini semuanya adalah milik satu orang saja. Ada yang namanya istana, ada lagi yang namanya khaymah, kemah yang terbuat dari mutiara yang berongga di dalamnya, kata Nabi, yang tingginya adalah 60 mil, kurang lebih 96 km menjulang ke atas. Setiap kemah tersebut disertai dengan kamar-kamar yang sangat banyak. Setiap kamarnya itu terdapat bidadarinya. Subhanallah. Kemudian ada lagi yang disebut dengan buyut, rumah. Jadi ada istana. Jadi ini beda. Ada istana. Ini dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan istana ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang menyebutkan buyut ini adalah ayat Al-Qur'an surah At-Tahrim, ketika istri Fir'aun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah, ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di dalam surga. Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Tapi rumahnya jangan dibayangkan seperti rumah kita di dunia. Jauh lebih indah, jauh lebih megah, karena tidak bisa dibayangkan oleh hati kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua adalah milik satu orang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kemarin kita sebutkan adalah standar daripada nikmat Allah yang dimiliki oleh setiap hamba-hambanya yang masuk ke dalam surga. Adapun kalau kita ingin menambah istana-istana tersebut, maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara 12 rakaat ya sehari semalam, maka ia akan dibangunkan satu istana di dalam surga. Apa itu 12 rakaat? 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Berapa sudah tak? 2 tambah 4, 6 tambah 2, 8. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Barang siapa yang rutin menggawe ini saban hari, maka dia akan mendapatkan satu istana di dalam surga. 2 hari rutin 2 buting istana, 3 hari 3 buting istana. Setahun berapa? 355 hari tahun Hijriah, berarti ada 355 istana. Ini kita ini kisah surga ini kayak berdongeng aja, baik. Nang kayak mendongeng aja. Tapi ini kenyataan akan dialami oleh setiap hamba yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi pakaian daripada penduduk surga, ya, pakaian daripada penduduk surga disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yalbasuna min sundusin wa istabraqin, yalbasuna min sundus wa istabraqin mutaqabilin. Mereka memakai pakaian sutra. Ada sutra yang tebal, ada sutra yang tipis. Sutra tebal dan juga sutra yang tipis. Mereka duduk saling berhadap-hadapan.
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا, sebagai balasan kepada mereka, bima sabaru, disebabkan karena kesabaran mereka, kata Allah. Jannatan wa harira adalah surga dan sutra. Maksudnya pakaiannya sutra. Muttaqiina fiha 'alal araik, mereka saling bertelek-telekan di atas dipan-dipan, la yarawna fiha syamsan wala zamharira, mereka tidak menyaksikan di dalam surga tersebut sengatan panas matahari dan juga dingin mencekam. Ini ayat ini menjelaskan tentang cuaca di dalam surga. Jadi cuaca di dalam surga itu tidak panas menyengat dan juga tidak dingin mencekam. Para ulama mengambil kesimpulan bahwa sesungguhnya cuaca di surga itu adalah seperti cuaca di pagi hari sebelum matahari naik ke atas. Nah, itu gambaran daripada cuaca di dalam surga. Dan di dalam surga tidak ada malam. Nah, ini jadi jangan kita bayangkan malam misalnya guring kedada. Di dalam surga kedada malam. Jadi selamanya cuacanya seperti itu, stabil cuacanya, ya. Hujan kadada, cuacanya stabil, subhanallah. Dan di dalamnya tidak ada malam, karena kalau malam itu nanti ujungnya adalah guring. Ya, kalau malam ini pikir guring aja lagi. Dan di surga itu kadada guring, kata Nabi. Li'anna nauma akhul maut, karena sesungguhnya guring itu adalah saudara kematian. Dan kematian disembelih nanti di dalam surga. Itu nanti kisahnya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa amma 'aishuhum fa 'aishul muluk, adapun kehidupan mereka penduduk surga adalah merupakan kehidupan seorang raja. Jadi satu orang hamba Allah diberikan sebuah surga yang sangat luas, yang sekurang-kurangnya paling rendah surganya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 kali dunia dan isi-isinya. Ini paling rendah surga, paling rendah surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira, dan apabila engkau melihat di dalamnya ketika pertama kali masuk ke dalam surga, maka engkau akan melihat di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, sebuah kerajaan yang besar. Jadi yang namanya kerajaan itu ada istananya, kemudian ada pelayannya, kemudian ada bidadarinya dan lain sebagainya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yudha'u ala ra'sihi tajul waqar, setiap hamba yang masuk ke dalam surga akan diletakkan di atas kepalanya mahkota kehormatan, mahkota kehormatan. Dan seorang wanita dunia, la tu'dhi imra'atun zaujaha illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, tidaklah seorang wanita dunia, tidaklah seorang wanita di dunia ia mencela suaminya di dunia, ini maksudnya tidaklah seorang wanita dunia ia mencela suaminya di dunia, kecuali kata Nabi, illa qalat zaujatuhu minal huril 'ain, kecuali calon istrinya di surga atau bidadari di surga yang akan menjadi pendamping sang suami tersebut, ya, yang akan menjadi pendamping sang suami tersebut, dia akan berkata, rupanya memantau juga dari sana. Dan itu sudah ada sekarang. Surga sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, isinya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga neraka. Jadi subhanallah, bidadari yang akan menjadi pendamping seorang laki-laki hamba saleh ketika istrinya di dunia, ini ketika masih di dunia, ya, menghardik ataupun mencela sang suami tersebut, maka sang bidadari tersebut berkata, la tu'dhihi, janganlah engkau mencacinya, jangan engkau menyakitinya,
jangan engkau menyakitinya. Fa innama huwa indaki dakhil, karena sesungguhnya dia hidup bersama engkau sementara, dan sebentar lagi suamimu akan bersama kami. Subhanallah. Ini bidadari di surga. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Adapun orang-orang yang terdahulu, kata Allah, maksudnya adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdahulu, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik generasi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada umat ini, yaitu generasi Nabi ketika hidup, yaitu para sahabat, generasi tabi'in, generasi atba'ut tabi'in. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni." Sebaik-baik masa adalah masaku. Thummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, thummal ladzina yalunahum, kemudian setelahnya, yaitu 3 generasi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun." Orang-orang yang terdahulu di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaika muqarrabun, mereka akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Thullatun minal awwalin, banyak di antara mereka di kalangan orang-orang yang pertama-tama. Wa qalilun minal akhirin, dan sedikit dari kalangan yang terakhir, maksudnya terakhir daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabul yamin, apalagi semuanya itu, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin maudunah, mereka berada di atas dipan-dipan, saling berhadap-hadapan. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka saling berhadap-hadapan, bersandar di atas dipan-dipan tersebut, saling berhadap-hadapan satu sama lain. Ini gambaran kehidupan di dalam surga tersebut. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, lalu setelah itu, setelah mereka duduk berhadap-hadapan, maka datanglah pelayan-pelayan. Yatufu 'alaihim wildanum mukhalladun, yang muda, ya, lagi seumur, bi akwabi wa abariqa wa ka'sim min ma'in, ia membawa gelas-gelas dan juga ceret-ceret, ya, maksudnya apa namanya, tempat air minum yang terbuat dari emas dan juga yang terbuat dari perak dan lain sebagainya. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun, mereka tidak pusing meminumnya. Maksudnya minuman-minuman yang disediakan ada yang dari khamar, ada yang dari susu, ada yang dari madu, dan mereka tidak pusing meminum khamar tersebut. La yusaddaun wa la yunzifun, dan juga tidak mabuk. Ini adalah khamar di dalam surga. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang mereka inginkan, yang mereka pilih. Apapun yang kita kehendaki maka ada. Bahkan buah tersebut akan menjulurkan tangkainya. Pohon yang terdapat buah di dalamnya, ya, maka tangkainya akan menjulur dengan sendirinya sesuai dengan kehendak daripada penduduk surga. Wa dhullilat qutufuha tadlila. Subhanallah. Anak buah apa pian? Buah nang kada ada di sini, di sana ada. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walahmi tayrin mimma yashtahun, walahmi tayrin, dan juga daging burung yang mereka sukai. Ketika ada burung di atas terbang, maka penduduk surga melihat, maka ada keinginan untuk menyantap daging burung tersebut. Maka tiba-tiba saja burung tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun, kemudian berubah menjadi hidangan yang sudah dibakar, hidangan yang sudah dimasak sesuai dengan kehendak kita. Mau dibakar, mau di apa, akan tersedia langsung lah. Jadi kada usah bermasak lagi, berkompor-komporan lagi, menukar gas lagi, kada usah, kada perlu lagi nih itu, kada perlu lagi. Kayak ini kan pakai AC kan,
Ini rusak kenapa pakai lagi? Karena di sana sudah sejuk sudah udaranya. Subhanallah. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun wa hurul 'ain. Dan bidadari-bidadari yang bermata jelita, yang cantiknya luar biasa. Seperti apakah kecantikan bidadari tersebut? Mari kita lihat. Kita lihat penjelasan daripada para ulama salafus salih ketika menjelaskan ayat-ayat yang berhubungan dengan bidadari. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa hurun 'ain ka'amsalil lu'lu'il maknun." Bidadari-bidadari yang bermata jelita. Hur 'ain. Hur itu artinya yang memiliki daya tarik yang luar biasa. Setiap yang memandangnya maka ia pasti akan tertarik. Setiap yang memandangnya pasti dia akan tertarik. Al-'ain, mata, memiliki mata yang sangat indah. Ai lahum hurun 'ain, bagi penduduk surga, kata musannif rahimahullahu taala, lahum hurun 'ain, mereka memiliki, diberikan anugerah berupa bidadari yang memiliki mata yang jelita, mata yang sangat indah sekali. Wal haura, dan haura, makna al haura itu allati fi 'ainiha kuhlun. Jadi haura ini kata musannif rahimahullahu taala, fi 'ainiha kuhlun, di matanya itu ada celaknya, seperti ada celaknya, ya. Kalau binian wah ini kan muka ada dicelaki kada kelihatan anunya, matanya lah. Ini bebinian di dunia, tapi kalau di surga kada ada lagi, kada perlu lagi berdandan karena sudah cantik berdahulu. Fi 'ainiha kuhlun, di matanya itu ada seperti ada celak, ya. Jadi matanya itu kayak ada celaknya. Wa malahatun, dan memiliki daya tarik yang luar biasa. Tidak ada satupun yang memandangnya kecuali ia pasti ingin memilikinya. Itulah sifat daripada bidadari tersebut. Wa husnun wa bahaun, dan kecantikan yang luar biasa. Wa bahaun, dan kilauan di kulitnya yang luar biasa. Subhanallah, kulitnya berkilau luar biasa. Wal ainu, adapun makna al-ain kata muallif rahimahullah, hasanul a'yun, matanya yang sangat indah. Wa dakhamah, dan juga bulat membundar. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, ka'amsalil lu'lu'il maknun. Mereka itu para bidadari tersebut, perumpamaannya adalah seperti mutiara yang tersimpan rapi. Mutiara yang tersimpan rapi. Lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Tidak pernah dilihat oleh siapapun. Tidak pernah dilihat oleh siapapun. Apakah itu jin atau manusia atau makhluk apapun, kecuali Allah yang menciptakannya. Subhanallah. Ai ka'annahun al-lu'lu'u al-abyad. Mereka itu para bidadari adalah bagaikan mutiara yang putih. Mutiara yang putih. Ar-rutab, yang terlihat kebasah-basahan. Ya, mutiara putih yang terlihat kebasah-basahan. Ini kulitnya. As-safi, yang bening. Kemudian al-bahi, berkilau. Subhanallah, sudah putih, bersih, bening, berkilau. Kayak apa lagi sudahlah. Kayak apa lagi sudah. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-mastur 'anil a'yun war-rihu wasyams. Kata muallif rahimahullahu taala, yang mana ia tersimpan rapi dan rapat. Tersimpan rapi dan juga rapat, tertutup, anil a'yun, dari pandangan siapapun, dari pandangan siapapun. Warih, bahkan angin pun tidak menyentuhnya. Bahkan angin di dalam surga pun tidak menyentuhnya. Subhanallah, saking rapatnya, saking tersimpannya. Ini adalah sifat daripada bidadari di dalam surga, dan inilah yang mahal. Ketika ada seorang wanita, dia menyimpan dirinya di dalam rumah untuk memelihara kehormatan dirinya, inilah yang mahal, ya. Tapi kalau dipajang di sana kemari, istilahnya itu bukan mahal lagi, sudah turun sudah nilainya. Nah, ini adalah perumpamaan daripada wanita-wanita atau bidadari di dalam surga.
Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alladzi launuhu min ahsanil alwan, yang mana warna, ya, warna daripada kulitnya itu adalah merupakan warna yang paling indah, ya, yang paling indah. Alladzi la aiba fihi biwajhin minal wujuh, yang tidak ada aib dan juga cacatnya sedikit pun. La ilaha illallah. Nah kayak apa? Kada ada cacat sedikit pun. Lah. Namun di dunia ini ngalihai dikisahkan lah, sebungas-bungas bebinian pasti ada cacatnya. Ya Allah lah, sebungas-bungas bebinian pasti ada cacatnya, ada kekurangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman uruban atraba. Di antara sifat daripada bidadari itu Allah berfirman uruban atraba. Apa itu maknanya uruban atraba? Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, qala Sa'id bin Jubair, berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sa'id bin Jubair ini adalah murid daripada Ibnu Abbas, ya, seorang tabi'in. Ibnu Abbas mengatakan, beliau adalah, Ibnu Abbas ini adalah turjumanul Quran, orang yang paling faham dengan Al-Quran di antara para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyertai Nabi hanya 4 tahun, Pak. Ibnu Abbas menyertai Nabi 4 tahun. Lahir 3 tahun sebelum hijriah. Lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Kemudian dibawa Abah Sidin Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, ya. Jadi Sidin ini sepupuna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa ketika umur 8 tahun. Meninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam umur Sidin 12 tahun. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Sidin diangkat oleh Umar bin Khattab menjadi konsultan Umar bin Khattab, konsultan khalifah. Kalau ini mungkin jabatannya Dewan Pertimbangan Agung atau penasihat presiden. Kalau ini jabatannya. Umurnya berapa, Pak? 15 tahun. 15 tahun jadi tempat bermusyawarah Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sekolahnya bersama Nabi berapa tahun? 4 tahun aja sekolahnya Sidin. 4 tahun sekolah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita ini berapa tahun, Pak, sekolah? Kanak-kanak ini berapa tahun sekolah? PAUD 2 tahun, TK 2 tahun, begitu pulang apalagi SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah berapa tahun lagi? 4 tahun. Itu pun kalau bujur 4 tahun, bahanub telimpu aja sampai 5-6 tahun. Lah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pembahasan bidadari. Lah. Ini mau membahas bidadari ini kada ada mengantuknya insyaallah lah. Jamaah yang dimuliakan Allah, yakni kata beliau, maknanya adalah, makna daripada uruban atraba itu maknanya mutahabbibatu ila azwajihin. Bidadari tersebut adalah yang sangat mencintai suami-suami mereka, sangat mencintai suami mereka. Dan makna al-urub itu kata Ibnu Abbas, kemudian al-awashiqu li azwajihin wa azwajuhunna lahunna ashiqun. Mereka para bidadari tersebut, ya, mereka para bidadari tersebut sungguh sangat jatuh cinta terhadap suami mereka. Jatuh cinta. Begitu juga dengan sang suami, dia akan jatuh cinta dengan sang bidadari tersebut. Dan ini jatuh cinta ini sifatnya tidak sementara. Atau misalnya kalau kita di dunia, misalnya pian bahari waktu lawan mamanya misalnya, ya, waktu lawan mamanya, cinta yang menggebu-gebu tuh waktu pertama kali atau sudah bercucu anak kah? Waktu pertama kali, ya kalau lah waktu pertama kali pandang pertama cintanya luar biasa. Mbah itu menikah, cinta lagi luar biasa. Kemudian setelah seiring perjalanan waktu sebulan 2 bulan beranakan misalnya, berkurang, ya kalau lah berkurang sampai bercucu, berkurang lagi gitu, ya kalau lah. Jadi apakah cinta yang ketika kita pertama kali itu masih ada? Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Awashiq ini adalah maknanya jatuh cinta kata Ibnu Abbas.
Jadi sifat daripada bidadari tersebut, mereka senantiasa jatuh cinta setiap saat dan juga setiap waktu terhadap suami mereka. Begitu juga dengan suami mereka, setiap saat dan juga setiap waktu semakin jatuh cinta. Dan cinta inilah yang tidak akan pupus selama-lamanya. Bahkan disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali hamba Allah subhanahu wa ta'ala diberikan anugerah oleh Allah, memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala, maka hamba Allah tersebut semakin wajahnya semakin tampan dan juga cantik, subhanallah. Jadi tidak berkurang. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kepada surah Al-Waqi'ah tadi. Allah berfirman, wa hurun 'ain ka amsalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas apa yang telah mereka perbuat. La yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima, mereka di dalam surga tersebut tidak akan mendengar perkataan yang sia-sia dan juga perkataan yang mengandung dosa. Karena perkataan yang ada di sana hanyalah zikir, tasbih, ya. Kemudian qilan salaman salama, assalamualaikum, subhanallah. Jadi ibadah yang masih ada di dalam surga itu adalah tasbih dan juga berzikir kepada Allah, tahlil la ilaha illallah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu adalah ibadah yang masih ada di dalam surga. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain seperti salat itu tidak ada lagi, puasa tidak ada lagi, zakat tidak ada lagi, haji tidak ada lagi, semuanya sudah tidak berlaku lagi, ya, tidak berlaku lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ka'amthalil lu'lu' jazaa'an bima kanu ya'malun la yasma'una fiha laghwan wa la ta'thima illa qilan salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Nah, ini surga yang di bawahnya lagi. Tadi surga orang-orang terdahulu dari kalangan sahabat, at-tabi'in dan juga tabi'ut tabi'in. Kemudian ada lagi surga yang tingkatan berikutnya, wa ashabul yamin ma ashabul yamin, dan orang-orang yang termasuk dalam golongan kanan, kata Allah. Siapakah mereka itu? Ma ashabul yamin fi sidrim makhdud, mereka berada di taman pohon sidir. Apa itu pohon sidir? Pohon sidir itu pohon bidara. Pian saya melihat pohon bidara lah. Pohon bidara itu kan memiliki duri. Itu biasanya dijadikan obat, ya. Pohon bidara itu daunnya itu biasanya dijadikan obat. Obat untuk apa saja? Biasanya digunakan untuk mengobati orang kerasukan jin. Nah, jadi dimandiakan daun bidara itu salah satu daripada pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi sidrim makhdud, daun bidara yang tidak memiliki duri, subhanallah. Di surga itu ada pohon bidara yang tidak memiliki duri, sedangkan di dunia pohon tersebut memiliki duri. Kenapa jadi pohon ini disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa tidak pohon-pohon yang indah, misalnya pohon yang ada bunganya, bunga anggrek, bunga matahari? Kenapa tidak bunga-bunga seperti itu yang disebutkan? Karena jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pohon bidara ini seperti yang kita katakan tadi, dia memiliki duri. Pohon yang berduri saja ketika di dunia, maka di surga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sangat indah, ya. Pohon yang berduri saja di dunia itu dijadikan Allah subhanahu wa ta'ala di surga sangat indah. Apalagi pohon-pohon yang lain, apalagi pohon-pohon yang indah, yang ketika kita hidup di dunia kita memandangnya indah luar biasa sebagai hiasan pekarangan rumah kita misalnya, maka apalagi pohon-pohon seperti itu atau tanaman-tanaman seperti itu, maka di surga lebih indah lagi. Fi sidrim makhdud wa talhim mandud, dan pohon pisang yang bersusun-susun. Kemudian Allah berfirman, wa dhillim mamdud, dan naungan yang membentang. Apa maksudnya? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannah la syajaratan,
Sesungguhnya di dalam surga itu ada pohon. Ada pohon. Bagaimana? Dhilluha, naungannya, naungan pohon tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasirur rakibu mi'ata amin la yaqta'uha. Seorang penunggang kuda, dia pacu kudanya sekuat tenaga, secepat mungkin untuk keluar dari naungan pohon tersebut. Selama 100 tahun tidak akan keluar dari naungan tersebut. Selama 100 tahun seorang penunggang kuda dengan kecepatan yang penuh, dia ingin keluar dari naungan sebuah pohon di dalam surga, selama 100 tahun tidak akan bisa keluar, saking luasnya naungan tersebut. Subhanallah. La yaqta'uha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dhillim mamdud wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah, dan air yang tercurah setiap saat. Kapanpun dia menginginkan air, maka akan ada. Wa ma'in maskub wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang sangat banyak. Apapun yang dia inginkan, la maqtu'atin, dan dia tidak terputus. Musimnya tidak terputus seperti di dunia. Kita hendak ini, hendak itu, hendak buah ini. Kadang buahnya bermusim. Ada musim buah ini, ada musim buah itu. Tidak bisa saban hari, tiap hari mendapatkannya. Tapi di surga, setiap waktu, setiap saat, kapanpun kita menginginkannya, maka buah itu akan tersedia setiap saat. Subhanallah. Dan dia tidak akan terhalang untuk mengkonsumsi buah di dalam surga. Berbeda dengan di dunia, hendak makan ini kada boleh, takutan darah tinggi. Hendak makan itu kada boleh, takutan ini, takutan itu, penyakitan ini, penyakit itu. Takutan seberataan, ditakutani. Takutan kan ditakutani ya? Dua-duanya sama. Tapi kalau di surga tidak ada halangan sama sekali untuk memakan apapun, daging apapun, itu tidak ada halangan. Itulah kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. La maqtu'atin wala mamnu'ah wa furushim marfu'ah, dan ranjang-ranjang yang tinggi. Ranjang-ranjang yang tinggi. Yang tingginya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 100 hasta. Tinggi ranjangnya 100 hasta. Maka ketika satu ayat dalam surah Al-Ghasyiyah turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi sururin marfu'ah wa aqwabin mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiy mabthuthah afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat. Ketika ayat ini turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bubuhan dedengkat Quraisy, kafir Quraisy, mencemooh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, bagaimana mungkin engkau mengatakan ranjang di surga itu tinggi? Bagaimana orang hendak naik ke ranjang, tinggi ranjangnya 100 hasta. Bagaimana mungkin?" Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya Allah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang biasa dibaca hari Jumat oleh imam rakaat kedua. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, maka apakah engkau tidak menyaksikan, tidak melihat, tidak memperhatikan bagaimanakah unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka apa unta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Unta itu subhanallah hewan yang cerdasnya luar biasa. Amun pemiliknya, ini misalnya untanya berdiri ya. Amun pemiliknya hendak naik, inya akan turun dengan sendirinya. Inya berduduk dengan sendirinya. Lihat aja pian. Kamu kada percaya, lihat pian di sana, di Makkah sana, di Hudaybiyah sana, atau di mana saja yang ada ontanya. Amunnya ada pemiliknya hendak naik, maka onta itu pasti turun dengan sendirinya. Dia akan duduk, mempersilahkan kepada tuannya untuk duduk di atas pundaknya. Lain halnya dengan kuda. Kuda kada harapan duduk pian. Walaupun dipukul kayak apa kada mau duduknya. Beda dengan onta. Onta kalau tuannya hendak naik, maka ini akan duduk dengan sendirinya. Subhanallah. Maka ini adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala, wahai orang kafir Quraisy,
sebelum kalian membayangkan bagaimanakah dipan-dipan di atas di dalam surga tersebut yang tingginya itu 100 hasta, maka lihat dulu onta. Seperti apa onta tersebut? Artinya apa? Artinya dipan-dipan tersebut ketika pemilik atau penduduk surga hendak menaikinya, maka ini akan turun dengan sendirinya. Subhanallah. Tanpa ada teknologi, tanpa ada dipencet, misalnya dipencet ini atau kada, langsung turun. Itulah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya di dalam surga. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pembahasan kita yang berikutnya. Kemudian mengenai bidadari tadi, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga yang menjelaskan tentang seperti apakah kecantikan daripada seorang bidadari tersebut. Ini kita bapak bidadari jahir inilah. Wal hur badin suquhu min wara'i thiyabihinna. Sesungguhnya betis daripada sang bidadari tersebut itu nampak di balik pakaiannya. Nampak di balik pakaiannya. Wa yaran nadhiru wajhahu fi kabidi ihdahunna kal mir'ati min riqqatil jildi wa safa'il laun. La ilaha illallah. Dan hamba Allah yang diberikan anugerah bidadari tersebut, dia akan memandang wajahnya, dia akan melihat wajahnya di dada bidadari tersebut, di dada sang bidadari tersebut. Kal mir'ati, sesungguhnya kulitnya bagaikan cermin. Kulit bidadari tersebut bagaikan cermin. Min riqqatil jildi wa safa'il laun. Ini disebabkan karena halusnya kulit tersebut dan juga beningnya warnanya. Halus kulitnya dan juga bening warnanya. Subhanallah. Innal mar'ah min ahlil jannah la yura bayadu saqiha min wara'i 70 hullatan min harir wa mukhuha. Sesungguhnya salah satu bidadari di dalam surga akan terlihat putih betisnya di balik 70 pakaian, 70 lapis pakaian sutra yang dia kenakan. Jadi pakaiannya 70 lapis. Pakaiannya 70 lapis dan kulitnya itu terlihat di balik pakaiannya tersebut. Bahkan bukan hanya kulitnya saja, wa mukhuha, bahkan sumsum yang ada di dalam tulangnya itu juga terlihat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kayak apalah kada kau bayangkan gitulah. La ilaha illallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar bin Maimun rahimahullah, innal mar'ah minal huril 'ain la talbasu 70 hullatan. Ini adalah kenikmatan bagi penghuni surga yang paling bawah tingkatannya. Sekali lagi ulang-ulangi, yang kita kisahkan ini adalah kenikmatan penghuni surga yang paling bawah tingkatannya. Qala Amr bin Maimun, berkata Amr bin Maimun rahimahullah, innal mar'ah minal huril 'ain, sesungguhnya seorang bidadari dari hurul 'ain yang bermata jelita, la talbasu 70 hullatan, ia memakai pakaian 70 lapis sutra. 70 lapis sutra. Fayura khummu saqiha wara'aha, maka terlihatlah sumsum tulangnya di balik betisnya tersebut, di balik pakaiannya dan juga di balik betisnya tersebut. Kama yura syarabul ahmar fi zajajatil bayda, bagaikan minuman yang berwarna merah itu terlihat di balik kaca gelasnya, di balik kaca gelas tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aqallu ahlil jannah darajatan lahu 80 khadim. Sesungguhnya yang paling derajatnya rendah, yang paling rendah derajat surganya seorang hamba Allah, yang paling rendah derajat surganya, dia akan dilayani 80.000 pelayan. 80.000 pelayan. Wildanun mukhalladun bi akwabin ka'annahun lu'lu'um maknun. Bagaikan
mutiara-mutiara yang bertebaran. Ini adalah perumpamaan dari pelayan-pelayan satu orang penduduk surga. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Dan pelayan-pelayan tersebut berkeliling untuk memberikan makanan, memberikan minuman, apapun yang dikehendaki oleh tuannya tersebut. Dia berkeliling. Maka engkau akan menyangka, kata Allah Subhanahu wa taala, hasibtahum lu'lu'an manthura, mutiara-mutiara yang bertebaran. Ammal aniyah, adapun tempat makan penduduk surga, surga. Allati ya'kuluna minha wa yashrabun, yang mana mereka makan dengan tempat makan tersebut. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwab. Allah berfirman, mereka dibawakan kepada mereka suhuf, sihaf, talam-talam yang terbuat dari emas, dan juga bejana-bejana ataupun gelas-gelas, piala-piala. Qala Abdullah bin Amr, berkata Abdullah bin Amr, yutafu alaihim bisab'ina sahfatan min kulli dhahab, mereka akan dibawakan talam-talam sebanyak 70.000 talam makanan. Ini setiap kali hendak makan itu disediakan 70.000 talam makanan. Makanya apa memakaninya itulah? Itu nak ada masuk akal kita. Kita hanya bisa mengakalinya ketika masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan satu talam itu terbuat dari emas. Kata beliau, kullu sahfatin minha launun laisa fil ukhra. Dan setiap talamnya itu, setiap talam yang terbuat dari emas tadi memiliki warna yang berbeda-beda. Jadi 70.000 ini talamnya berbeda-beda warnanya. Kita kan selama ini mengenal warna berapa, Pak? Ada putih, ada merah, ada hitam, ada berapa lagi? Cuma berapa, paling 10, lebih sedikit saja. Tapi ini 70.000 warna, Pak. 70.000 warna talam ataupun piring untuk satu penduduk surga. Kullu sahfatin minha launun laisa fil ukhra. Wa naw'un minat ta'am laisa fil ukhra. Begitu juga jenis makanannya juga berbeda-beda. Satu talam dengan talam yang lain itu berbeda-beda. Makanya apa memakaninya lah, ada paham jualah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini yang untuk menguatkannya. Ini hadis, lagi satu hadis belum sampaikan. Ini supaya kita faham nih lah, supaya kita faham yang seperti kada masuk akal tadi, yang kayak apa tadi kan? Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki dari Yahudi. Apa ujar laki-laki tersebut? Faqala ya Abul Qasim, wahai Abul Qasim. Abul Qasim ini sebutan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lakab sidin. Wahai Abul Qasim, ujar orang Yahudi tadi. Alasta taz'um anna ahlal jannah ya'kuluna fiha wa yashrabun. Bukankah engkau mengira, kata orang Yahudi tadi. Ini orang Yahudi ini hendak mentes Nabi, hendak mengetes Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau menyangka wahai Abul Qasim bahwa sesungguhnya penduduk surga itu mereka makan dan minum. Benarkah demikian wahai Abul Qasim? Maka waqala li ashabihi, ia pun berbisik kepada kekawanannya sesama Yahudi. Jadi rupanya orang Yahudi tadi membawa beberapa orang Yahudi juga. Ketika ia bertanya seperti itu kepada Nabi, ia berbisik kepada orang-orang Yahudi yang lainnya. Apa ujarnya? In aqarra li bihadza khasamtuhu. Apabila Muhammad menetapkan, mengiyakan apa yang kutanya ini, maka aku akan mendebatnya, ujar Yahudi tersebut. Aku akan mendebatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dijawablah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bala, benar kata Nabi. Penduduk surga itu makan dan juga minum. Walladzi nafsi biyadih. Nabi menjelaskan secara panjang lebar, menjelaskan bagaimanakah makan dan juga minumnya penduduk surga tersebut. Inna ahadahum, sesungguhnya satu orang penduduk surga, kata Nabi, satu orang penduduk surga. Inna ahadahum la yu'ta, satu orang penduduk surga ia diberikan kekuatan, la yu'ta quwwatan, diberikan kekuatan mi'ata rajulin, 100 orang laki-laki. 100 orang laki-laki yang
paling kuat yang pernah ada di muka bumi? Satu orang, Pak. Satu orang laki-laki, satu orang penduduk surga diberikan kekuatan 100 orang laki-laki yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. Dalam hal apa kekuatannya? Fil mat'am, yang paling kuat makan. Nah, siapa di muka bumi ini yang pernah ada yang paling kuat makannya, maka sesungguhnya satu orang penduduk surga kekuatannya sebanding dengan 100 orang penduduk bumi tersebut. Kekuatan makan, kekuatan makannya. Wal masyrab, dan juga minum, kekuatan minumnya. Jadi setara dengan 100 orang yang paling kuat yang pernah ada di muka bumi. 100 orang. La ilaha illallah. Kemudian lagi wasyahwah, dan syahwat. Syahwatnya paling 100 orang, ya, setara dengan 100 orang. Kemudian dalam hal wal jima', dan dalam hal berhubungan suami istri. Jadi siapa di muka bumi ini yang paling kuat berhubungan suami istri yang pernah ada di muka bumi, maka sesungguhnya satu orang penduduk surga itu kekuatannya setara dengan 100 orang ini. 100 orang penduduk bumi ini. 100 orang, baik. Kayak apa itu kekuatannya itulah. Karena kalau dibayangkan kisahnya. Nah, jadi apa? Jadi itulah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat daripada penduduk surga. Jadi di surga itu apa? Bersenang-senang tadi kisahnya. Makan, minum, berhubungan dan lain sebagainya, ya. Kemudian nikmat yang paling puncak segala kenikmatan nanti yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nang kaya apa kisahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Nang kaya apa prosesi daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala? Akan kita sambung pada perjumpaan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kebaikan dan juga hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah